Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Erlisa dari kelas TRI 2C. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas dari lab session 10. Nah, di sini materinya tentang socket programming. Jadi kita ini diperintahkan untuk membuat chatroom app yang mana isinya itu ada server dan klien. Nah, kembangkan kode Python pada slide materi mengenai client server communication sehingga server dapat membroadcast pesan yang dikirim oleh klien ke klien lain yang terkoneksi. Nah, di sini ada contoh runningnya seperti ini. Oke, baik. Kita langsung ke kodenya. Pakai Sublime aja deh. Nah, jadi di sini kan ada dua server utama, yaitu server dan dua file utama, yaitu server dan klien. Jadi pada file pertama pada server py.py, yaitu program yang menampung semua koneksi dari si klien. Nah, si klien ini program yang digunakan untuk user agar terhubung ke server untuk mengirim pesan dan menerima pesan dari user lain. Nah, di sini file server itu. Nih, kita langsung aja ke penjelasan kodenya mungkin. Nah, jadi di sini ada import socket dan import threading. Import socket ini digunakan untuk komunikasi jaringan, sedangkan threading ini memungkinkan server menangani banyak klien secara bersamaan. Nah, ini direktori penyimpanan kliennya. Ini direktori penyimpanannya untuk menyimpan objek klien. Terus digunakan untuk keperluan broadcast, yaitu mengirimkan pesan ke semua chat yang terhubung. Setelah itu fungsi dari dev broadcast. Nah, ini broadcast pesannya. Nih, dev broadcast ini sampai true nih. Fungsi dev broadcast ini mengirimkan pesan ke semua klien yang aktif. Nah, isinya ini nih klien. Nah, dimana dia ini akan loop ke semua klien di direktori klien. Terus jika include sendernya true, maka pesan juga akan dikirimkan ke pengirimnya. Terus pesan yang dikirim dalam bentuk byte dengan encode. Nah, di sini juga ada exception handling ya, untuk menangani jika terjadi error saat kita mengirim pesan. Misalnya koneksi terputus kayak gitu. Soketnya ditutup atau direktorinya bisa dihapus. Terus ada dev handling client. Jadi ini tuh ini tuh fungsi untuk menangani setiap klien, untuk menangani setiap klien gitu. Nah, pemanggilan fungsi ini di setiap klien yang baru
tergabung atau terhubung, yang baru ya terhubung, yang baru masuk lah gitu. Nah terus ini cetak untuk print menampilkan alamat IP port dari klien di terminal server. Terus ini untuk client name, untuk client name sampai nih klien. Ini untuk menerima pengguna dari klien saat baru terhubung. Terus bisa untuk menyimpan dalam klien agar bisa digunakan untuk identifikasi, untuk mengidentifikasi. Terus ini untuk log ke koneksi print info, ini telah tergabung dari klien ya. Ini untuk menunjukkan bahwa dia itu klien, maksudnya klien tersebut itu baru bergabung masuk. Setelah itu ini adalah mana sih? Nih. Welcome message ini untuk server. Dia ini mengirim pesan sambutan sambutan untuk si klien yang baru bergabung gitu. Terus ini broadcastnya. Untuk mengasih notifikasi ke semua klien yang tergabung gitu loh. Ya, yang baru bergabung ya, yang telah bergabung ke chat. Nah, di sini ada ini loop untuk menerima pesan dari klien. Ini untuk menerima pesan dari klien. Jadi server ini bisa terus menerima pesan dari klien terus jika pesannya kosong gitu, datanya kosong, itu artinya klien di disconnect atau keluar gitu. Maka keluar dia dari loop ini. Terus pesannya ini broadcast ini, pesannya ini kan dikirim ke semua klien dengan format isi namanya, nama kamu siapa gitu, isi namanya. Terus nanti dia akan cetak halo, kenalan yuk gitu. Nah, nih telah bergabung gitu. Nah, di sini ada exception handling juga nih untuk menangani error. Fungsinya untuk menangani error jika terjadi kesalahan, sama yang kayak tadi nih, jika koneksinya terputus gitu. Maka dia akan mencetak koneksi terputus gitu. Terus saat ini leave, saat si klien ini keluar dari chat, maka akan terkirim notifikasi ke semua klien bahwa klien tersebut itu telah keluar dari room chat. Nah, ini menampilkan bahwa koneksi klien ini telah ditutup. Terus close. Nah, ini tuh dia akan if client socket in client del, ini tuh dia akan menghapus klien dari direktorinya, terus akan menutup koneksi socket agar resource-nya itu dibebaskan. Nah, terus ini untuk inisialisasi servernya. Kenapa nggak bisa dikonek? Nah, dia akan membuat socket server type
HTTP stream. Nih, dia akan masuk ke localhost, terus portnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Dia portnya ini akan selalu sama. Terus listen 5 ini, listen 5 ini artinya tuh server siap menerima hingga 5 antrian koneksi. Gitu. Terus ini print server aktif, menunggu koneksi. Nah, ini akan menampilkan bahwa si server ini sudah aktif gitu loh. Dia menunggu si klien ini untuk masuk, untuk bergabung gitu. Si klien ini untuk bisa bergabung. Nah, terus ini menerima koneksi dari klien. Untuk menerima koneksi dari klien. Nah, jadi server ini tuh akan menerima klien yang baru, klien baru yang ingin bergabung nih. Jadi dia menerima klien yang ingin bergabung. Terus di sini di client thread ini dia tuh setiap klien baru itu akan ditanganin dalam thread-nya sendiri. Jadi menggunakan handle mana nih? Nih, handle silent, handle client. Dia akan menggunakan handle client, yaitu dia akan menangani sendiri. Dia kayak setiap klien baru yang datang itu dia akan menangani sendiri gitu. Nah, terus kalau trading ini kan dia tuh banyak klien yang bisa dilayani secara bersamaan gitu loh. Tidak nunggu satu-satu gitu loh. Jika misalnya kayak kliennya ini ada 3 gitu loh. Nah, dia ini akan menangani 3-tiganya langsung gitu loh. Nggak kayak yang satu dulu, yang satu udah beres, yang satunya lagi. Enggak, dia akan menangani setiap klien yang masuk. Misal kliennya ada 5, langsung ditangani 5-5-nya sama dia. Begitu. Jadi kesimpulannya itu dari fungsi si server ini tuh fungsi utama program, ini 2 fungsi utama ini adalah 2 fungsi utama. Nah, fungsi si server ini tuh, jadi kesimpulannya fungsi si server ini tuh untuk menerima banyak koneksi dari si klien. Nah, dia juga bukan cuma menerima koneksi, tapi dia juga menerima pesan yang si klien ini berikan. Dia menerima setiap pesan bisa secara bersamaan dia tangani oleh si server ini. Terus dia juga mengirimkan pesan secara broadcast ke semua chat lainnya. Ya, jadi dia akan mengirim pesan ini ke semua klien yang terhubung gitu loh. Terus dia juga akan memberikan notifikasi jika si klien ini keluar atau terhubung gitu loh. Nah, sudah. Nah, gini ya. Nih, jadi nanti itu ketika kita masuk ke server, si server ini tuh akan menunggu koneksi. Nah, jika kita contohnya dari klien 1. Nah, ini kan portnya segini ya. Tadi kan port kita 1, 2, 3, ini portnya segini. Biasanya beda-beda ya. Nah, kalau di sini dia memakai IP. Kalau kita kan memakai host lokal. Jadi dia nanti akan tetap host lokal. Nah, jika si server ini masuk, masih menunggu koneksi karena si klien belum masuk kan. Jika klien satunya nanti udah masuk, notifikasinya seperti ini nih. Nama lokal, IP lokalnya, terus portnya. Nah, terus dia masuk sebagai klien 1. Nah, pesannya, pesan utamanya, pesan sambutannya, halo, kenalan yuk, gitu. Oke. Selanjutnya kita jelasin yang fungsi dari klien.
Tadi kan server udah ya, sekarang klien. Nah, klien sendiri itu seperti ini ya. Jadi si klien ini tuh dia ini kode yang dibuat di bagian gimana sih? Merupakan bagian dari aplikasi chat ya yang berbasis soket programming tadi, yang dapat terhubung ke si server ya, yang dapat terhubung ke si server dan mengirimkan fungsinya mengirimkan dan menerima pesan secara real time yang tadi seperti saya bilang. Langsung aja penjelasan per kodenya ya. Di sini sama ya, dia import socket dan import threading. Nah, ya sama ya, import socket ini digunakan untuk membuat koneksi jaringan IP gitu loh ke server. Terus threading ini agar klien bisa menerima pesan secara paralel tanpa menunggu proses pengetikan pesan itu. Terus di sini ada fungsi untuk menerima pesan dari si server itu sendiri. Jadi si fungsi ini receive message socket ini tuh fungsi yang akan dijalankan di thread terpisah ya, dia dijalankan terpisah kayak si socket dulu terus si klien gitu loh, agar si klien ini dapat terus menerima pesan dari server sambil dia tuh sambil tetap menginput pesan selanjutnya gitu. Terus while true, nah ini while true di sini jadi si receive ini si receive ini tuh akan menerima data maksimal 1024 byte dari si server itu ya. Kalau di kodenya itu bisa mengubah data byte menjadi string. Nah, jika ada pesan yang masuk, dia tuh akan kecetak di terminal. Sama di sini ada exception handling ya, menangani error. Dia akan menangani error jika koneksinya itu terputus. Maka program itu mencetak koneksi ke server terputus gitu. Ya. Terus ada ini client socket, ini tuh untuk membuat dan mengubah socket ke server. Jadi nih si sockstream ini tuh membuat socket ke TCP. Terus nah ini portnya ini akan menghubungkan socket ke klien ke alamat server ya, yaitu ini localhost ya, ini kan IP-nya ya. IP-nya kita localhost, portnya 12345 gitu. Terus di sini ada input nama nih. Nah, ini ketika si klien ini mau terhubung ke server, dia ini akan menginput namanya, masukkan nama klien 1 gitu. Kita input klien 1. Ya, terus namanya itu ya dikirimkan ke si server kan sebagai ya identitas dari si klien itu. Terus nah di sini kita print ini untuk menampilkan informasi bahwa si klien ini tuh berhasil terhubung ke si server. Nah, get sock name ini untuk digunakan untuk menampilkan port
port lokal nih, port lokal dari dari koneksi si klien itu ya. Terus di sini untuk menjalankan thread menerima pesan, untuk menerima pesannya. Jadi si thread ini membuat thread baru yang bisa menjalankan si receive message ini. Nah, fungsinya ini untuk terus mendengarkan pesan dari si server tanpa harus menginput pengguna di terminal utamanya. Terus ini akan melakukan loop untuk mengirim pesan ke si server. Jadi dia programnya ini terus menggunakan user untuk masuk. Dia mengetikkan pesan. Jika usernya dia exit, loop akan berhenti, dia akan keluarkan. Nah, jika pesannya dikirim ke server, encode ini akan mengubahnya menjadi byte. Nah, ini sama ya. Masih sama ini untuk penanganan errornya. Jika dia error gitu loh. Jika dia error, program akan ditutup. Ya, tidak bisa exception ini akan menangani agar tidak crash saat dijalani. Terus finally ini akan selalu menutup koneksi soket ke server secara bersih. Jadi singkatnya si klien ini itu terhubung ke server ya, terus ketika dia mau masuk sebagai klien, dia akan memasukkan nama penggunanya dan dia mengirimkan pesan ke si server bahwa dia itu sudah terhubung ke server. Terus thread receive message tadi ini ya, dia tuh akan mulai berjalan di background untuk menerima broadcastnya ke server. Dia akan menerima broadcastnya ke server. Terus user juga bisa mengetik pesan ke server. Jadi semua pesan yang dikirim ke server ini akan didistribusikan ke klien lainnya juga. Ketika dia exit, jadi si koneksinya ini udah terputus, jadi ya sudah, jadi dia keluar. Coba kita langsung kita jalanin kodenya. Nah, ini ya, kita ke server ya, server.py. Error 2. Coba kita lihat filenya. Dia ke soket dulu. PY server.py. Nah, di sini si servernya ini kan sudah aktif ya. Dia menunggu koneksi dari port
12345. Nah, dia menunggu si klien ini masuk. Coba kita masukin mana tadi ini ya. Jadi oke. Nah, ini udah masuk PY klien ya. Kita masukin klien.py. Masukkan namanya Okta. Nah, di sini kan kita pertama masuk di klien, kita pertama memasukkan nama kita kan. Di sini kita memasukkan nama pengguna biar si klien ini mendeteksi, biar kita ini ngasih tahu loh nama kita yang bergabung ini siapa. Biar si klien ini biar tahu siapa yang telah terhubung gitu. Nah, di sini kan dia si kliennya sudah terhubung dengan IP lokalnya ini ya, mana tadi kodenya nih, IP lokal ini dia akan mencetak ini. Nah, dari portnya ini dia akan keluar secara random ya sebagai Okta. Nah, sambutannya halo, kenalan yuk. Nah, infonya, notifikasinya Okta telah bergabung ke chat. Coba kita lihat si servernya. Nah, di server notifikasinya seperti ini ya, yang telah terhubung. Terus Okta telah bergabung dari IP 127.0.0.1 dengan port 56358. Coba kita tambahin si kliennya. Kita tambah ya. Kita tambah. Kita keluar dulu. Kita langsung ke D aja. CD lab berapa nih? Lab session 10. Session 10. Kok dia ngomong? Lab session 10. Coba kita langsung aja dari sini deh. Nah, oke. PY client.py. Kita tambah klien Erlisa. Nah, sama ya. Coba kita lihat di klien. Nah, nih di klien Okta kan pertama kali gabung ya. Jadi yang selanjutnya akan bergabung, dia notifikasinya akan masuk juga ke si klien Okta ini. Dan di sini dia akan masuk lagi notifikasi baru yang baru bergabung, yang baru terhubung. Coba satu lagi deh. Kita satu lagi. Coba ya. Kenapa dia? Lab session 10. Ini aja deh. PY client.py. Masukin namanya Tata. Sama ya, coba kita lihat di yang kedua tadi. Yang pertama nih di notifikasi klien pertama, klien selanjutnya yang akan terhubung dia akan masuk ya notifnya. Coba kita lihat di mana sih?
Nah, di klien kedua juga, nah dia akan, si Tata ini akan terhubung. Ya, begitu juga kalau saya membuat satu lagi kliennya. Jadi di Tata akan terhubung klien selanjutnya. Dia akan mencetak notifikasi yang terhubung atau yang bergabung di klien selanjutnya setelah dia. Coba kita lihat di servernya. Nah, di server seperti ini ya. Jadi setiap kali ada yang tergabung, yang bergabung, setiap kali ada yang bergabung, notifikasinya dia akan muncul. Jadi notifikasinya itu seperti ini ya, telah bergabung ke chat, gitu. Jadi coba kita lihat nih, sama ya nih. Ya, nah nih, jika kita menjalankan si server, pertama kan servernya akan menunggu koneksi dari si klien itu. Oh, nah ketika kita kliennya udah masuk nih, kliennya udah masuk sebagai klien 1, nih, dia udah terhubung. Nih, kita udah terhubung ya, partnya sama ya yang pertama nih. Kita udah terhubung. Terus ini sudah mencetak halo kenalan yuk untuk sambutan ke si kliennya. Nah, sama ya. Nah, jika klien 2 juga bergabung, terhubung ya. Nah, di sini notifikasinya juga terhubung ya, 78. Sama ya, 78. Nih, ini notifikasi semuanya. Ya, dia udah terhubung, masuk sebagai klien 1, halo klien 2 gitu. Jadi seperti itu penjelasan singkat dari saya. Mungkin cukup dari saya, cukup sekian dari saya. Jika kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.